kami dari mahasiswa UIB Universitas Internasional Batam. Di sini ada saya Heru Erlangga, ada teman-teman saya Sanjay Putra, Selvandro Dwi Prasetyo, dan Alessandro Del Piero. Kami ingin mempresentasikan berdasarkan dari proyek UMKM yang kami teliti, yaitu nasi kari Citra Panda. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, yang pertama yaitu adalah latar belakang profil perusahaan dari nasi kari Citra tersebut. Oke, di sini kita akan membahas mengenai latar belakang dari usaha UMKM yang kami teliti, yaitu nasi kari ini merupakan ciri khas makanan Tanjung Balai Karimun yang merupakan suatu kota kecil yang berada tepat di seberang kota Batam. Oke, nasi kari Citra Panda ini berada di letaknya di Pasir Putih, yaitu di Batam Setar, di kota Batam. Oke, nasi kari Citra Panda ini memiliki 3 tenaga kerja, termasuk salah satu dari pemilik usaha nasi kari itu, yaitu dari seorang ibu dari keluarga nasi kari Citra Panda, di mana produk yang dijualnya itu adalah nasi kari dan juga mie siam. Harga produk nasi kari sebesar Rp20.000 dan juga mie siam seharga Rp15.000. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini merupakan analisis masalah yang terjadi. Oke, masalah yang pertama pada nasi kari Citra Panda itu kurangnya promosi. Yang kedua yaitu letak usaha atau UMKM yang kurang diketahui oleh masyarakat di wilayah Kota Batam. Oke, yang ketiga COVID-19. Oke, ini merupakan suatu analisis masalah yang terjadi terhadap UMKM yang kami teliti, dan kami akan melakukan suatu pengembangan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya yaitu adalah pengembangan dilakukan oleh nasi kari Citra Panda. Seperti apa pengembangan yang kami lakukan untuk nasi kari Citra Panda? Oke, kita masuk. Yaitu seperti yang di depan ini ada media sosial ya guys ya. Jadi ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp, dan juga masih banyak lainnya guys. Cuman salah satu dari media sosial yang kami gunakan yaitu Latika ini. Oke, ini merupakan suatu sosial media yang digunakan oleh nasi kari Citra Panda. Adalah Instagram. Oke guys. Jadi Instagram di sini kenapa kami menyarankan nasi kari Citra Panda untuk menggunakan Instagram? Karena banyak orang ataupun masyarakat yang menggunakan media sosial ini sebagai alat komunikasi dan juga bahkan bisa digunakan untuk sebagai alat bisnis. Karena itu ini merupakan peluang bagi nasi kari Citra Panda untuk memasarkan produk yang mereka miliki melalui media sosialnya, yaitu Instagram. Oke, selanjutnya itu adalah Facebook. Oke, di sini kenapa kami menyarankan Facebook? Karena banyak juga orang yang menggunakan aplikasi ini sebagai komunikasi dan juga media-media lainnya untuk sebagai update status, story, dan lain-lain. Karena itu kami menyarankan nasi kari Citra Panda untuk menggunakan aplikasi ini sebagai media pemasaran mereka. Dan customer bisa menghubungi pemilik nasi kari Citra Panda melalui messenger yang ada di Facebook tersebut. Oke, ini merupakan Facebook page dan Instagram bisnis. Di sini Instagram ataupun Facebook itu berperan sebagai salah satu sumber sarana penyebaran iklan dari nasi kari Citra Panda yang dilakukan dari Facebook page. Dan hal ini, kalau kita membuat iklan dari Facebook page ini, akan langsung terhubung kepada Facebook dan juga Instagram nasi kari Citra Panda guys. Oke, dan juga akan masuk ke berbagai media yaitu Facebook, Instagram, dan masyarakat bisa melihatnya langsung dari sana berdasarkan dari apa yang diposting oleh nasi kari Citra Panda. Oke, selanjutnya posting dan story yang dilakukan berdasarkan dari Facebook Ads tadi. Jadi di sini kita bisa melihat ada postingan dan story yang kami lakukan terhadap nasi kari Citra Panda mengenai produk yang kami promosikan ke Facebook dan juga Instagram. Ada jangkauan serta tanggapan dari customer guys. Oke. Selanjutnya itu adalah jenis promosi yang dilakukan. Ini merupakan promosi yang kami lakukan untuk nasi kari Citra Panda, dan di sini kita bisa melihat bahwa banyak customer juga yang melakukan like dan juga menyimpan konten dari yang kami berikan terhadap para customer ataupun calon pelanggan kami. Oke, next adalah laporan jumlah followers Facebook dan Instagram bisnis. Oke, jadi di sini kita bisa melihat followers dari Instagram yang kami dapat yaitu ada 41 orang, dan juga ada Facebooknya itu masih 0 ya guys ya. Ini merupakan satu followers terbaru kami guys. Oke, dari nasi kari Citra Panda. Oke, next. Nah, berikut merupakan grafik jangkauan yang telah dicapai. Kita bisa melihat grafiknya guys ya. Dari hasil iklan yang telah kami lakukan, yaitu ada jangkauan dari halaman Facebook yaitu 23.908 jangkauan guys, atau orang. Dan juga Instagram yaitu 14.690 orang. Ini merupakan jangkauan yang telah kami lakukan untuk nasi kari Citra Panda dalam mempromosikan iklan yang dibuat. Oke, next. Ini merupakan jumlah like dan komen terhadap promosi yang dilakukan. Jadi kita juga bisa melihat berapa jumlah like yang telah masyarakat lihat dan juga like komen iklan yang telah kami buat untuk nasi kari Citra Panda, dan juga komentar yang diberikan oleh masing-masing dari masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu adalah WhatsApp bisnis. Kenapa kami menyarankan
Nasika Citra Panda untuk menggunakan WhatsApp bisnis? Karena banyak orang menggunakan media ini untuk berkomunikasi dan juga melakukan usaha bisnis lainnya, guys. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa di WhatsApp bisnis ada Google Maps-nya, letak dari usaha Nasika Citra Panda, dan juga ada pesan otomatis. Jadi, di mana pesan ini akan muncul apabila kita menghubungi Nasika Citra Panda di luar jam kerja. Oke, dan pesan itu akan langsung muncul. Oke, next. Sekarang selanjutnya adalah Google Business dan Maps. Nah, di sini merupakan suatu media di mana Nasika Citra Panda juga melakukan promosi menggunakan Google Business. Ada maps-nya, letak dari usaha Nasika Citra Panda, ada produk-produk yang mereka tampilkan di sana, produk-produk yang mereka miliki, dan juga jadwal jam kerja dari Nasika Citra Panda tersebut. Oke, jadi kita bisa melihatnya berdasarkan dari Google Business dan Maps. Oke, kita next. Oke, yang selanjutnya itu adalah marketplace atau aplikasi lainnya. Jadi selain media sosial, Nasika Citra Panda juga menggunakan marketplace, guys. Seperti Gojek salah satunya. Karena banyak orang yang menggunakan aplikasi Gojek ini, jadi kami menyarankan Nasika Citra Panda untuk menggunakan aplikasi Gojek ini sebagai media pemasaran, guys. Oke, karena banyak sekali masyarakat yang menggunakan aplikasi ini untuk membeli makanan di luar jangkauan tempat mereka. Oke, karena itu kami menyarankan Nasika Citra Panda. Oke, next. Selanjutnya itu adalah MailChimp. Nah, jadi di MailChimp ini udah ada brosurnya, sudah ada produk yang dimiliki Nasika Citra Panda, harganya, lalu ada media-media lainnya yang bisa menghubungi Nasika Citra Panda. Jadi MailChimp ini akan kami sebarkan berdasarkan dari email yang kami dapat dari calon pelanggan dan juga pelanggan yang telah menjadi pelanggan kami atau Nasika Citra Panda, akan kami berikan promo yang kami lakukan melalui dari email mereka masing-masing, guys. Oke. Selanjutnya media iklan lainnya, yaitu kami juga menyarankan selain dari media sosial dan juga marketplace, kami juga menyarankan Nasika Citra Panda untuk melakukan promosi menggunakan brosur. Dan di brosur tersebut sudah tertera media-media yang Nasika Citra Panda miliki. Dan juga ada lokasi dan juga ada nomor WhatsApp-nya serta produk yang mereka miliki atau produk yang Nasika Citra Panda miliki dan harganya. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Selvando Di Persetio. Business Manager, yang dimana anggaran yang kami gunakan untuk iklan tersebut sebesar Rp14.000 per harinya. Dan dari hasil jangkauan sebesar 24.000 orang, kami dapat menjangkau 830 orang yang dari perkiraan dapat diingat oleh sebanyak 830 orang tersebut. Dan dari kami gunakan anggarannya selama 3 hari iklan tersebut berjalan, jumlah yang dibelanjakan tersebut sebesar Rp27.000. Next. Berikut merupakan anggaran harian yang dimana kami menggunakan Rp14.000 per harinya untuk iklan tersebut untuk berjalan. Dan tanggal mulainya dari iklan tersebut yaitu dari 5 Desember sampai dengan 8 Desember 2020. Dan dari penayangan iklan tersebut berjalan sepanjang waktu tanpa berhenti. Dan iklan yang kami gunakan itu di Facebook maupun Instagram. Dari Facebook sendiri dapat berupa video, iklan profil, maupun dari Instagram kami menggunakan stories, profil, dan lain sebagainya. Next. Berikut merupakan contoh profil iklan yang kami gunakan, yaitu di gambar tersebut merupakan iklan yang kami gunakan di Facebook, yang dimana kami menawarkan brosur seperti gambar yang ada di situ, yang berisi foto produk yang kami tawarkan. Next. Dari anggaran dan jadwal iklan yang kami gunakan yaitu Rp14.000. Dari hasil perkiraan dapat diketahui bahwa yang kami dapat menjangkau 9 ataupun 10.000 orang per harinya. Dari iklan tersebut mulai dari tanggal 5 sampai dengan 8 Desember. Next. Definisi pemirsa terhadap iklan. Tersebut merupakan definisi pemirsa terhadap iklan merupakan potensi yang kami
dan dapat jangkau sebanyak 1.700.000 orang. Dan perkiraan hasil hariannya dapat berupa 5 sampai dengan 16.000 orang. Next. Berikut ini merupakan bagan yang berisikan hasil dari pengiklanan yang kami gunakan sebanyak 830 orang. Yang dimana hasil yang kami dapat ataupun data yang kami dapat itu diketahui bahwa yang kami jangkau lebih banyak pada konsumen yang berumur 18 sampai 24 tahun dan juga bergender laki-laki, lebih banyak daripada next. Yang kami dapat dari bagan ini bahwa kami mendapatkan 830 orang yang kami dapat jangkau dari 24.000 dan hasil yang kami dapat itu 830. Next. Itu merupakan bagan yang menunjukkan bahwa berapa jumlah anggaran yang kita gunakan untuk iklan tersebut, yaitu sebanyak Rp27.000. Next. Berikut merupakan hasil dari data-data yang kami dapat sebelumnya yang tadi menunjukkan bahwa kami dapat menjangkau sebanyak 24.000 orang dan juga dari hasil 24.000 orang tersebut yang kami dapat jangkau dari perkiraan ada sekitar 830 orang yang akan mengingat iklan kami tersebut dan juga selama iklan tersebut berjalan selama 3 hari anggaran kami gunakan sebanyak 27.000. Next. Itu merupakan bagan penempatan di mana kami menggunakan media sosial untuk pengiklanan. Di mana dari data tersebut menunjukkan bahwa jangkauan yang kami dapatkan lebih banyak di Instagram daripada di Facebook itu sendiri. Next. Berikut merupakan jangkauan yang kami dapatkan dan juga perkiraan berapa orang yang akan mengingat iklan kami ini. Di mana kami mendapatkan angka sekitar 15.000 orang kami dapat jangkau di Instagram, yaitu merupakan hasil terbesar dan juga ada orang yang sekitar 830 orang yang akan mengingat lebih banyak di Instagram daripada Facebook itu sendiri. Yang berarti bahwa kami akan melanjutkan pengiklanan lebih banyak di Instagram daripada Facebook itu sendiri. Next. Itu merupakan kinerja UMKM Nasi Kari Citra Panda yang memiliki kinerja dua macam, yaitu secara online maupun offline. Dari online sendiri kami menggunakan pemasaran dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Google Business, Mailchimp, dan lain sebagainya. Yang dimana menunjukkan hasil bahwa ada sebesar 40% pelanggan yang membeli lewat sistem online, yaitu salah satu penghasil utama yaitu Gojek itu sendiri. Gojek itu sendiri tersebut lebih banyak digunakan masyarakat untuk masalah produk seperti nasi kari ini, yaitu produk makanan. Dan kami bermaksud untuk meningkatkan kenyamanan driver maupun konsumen sehingga akan lebih banyak orang menggunakan sistem media online ini ke depannya. Next. Berikut merupakan kinerja UMKM secara offline, yang di mana pada awal mulanya Nasi Kari Citra Panda sudah menggunakan kinerja lewat offline ini. Dan kami mendapatkan data bahwa sebesar 60% pelanggan yang membeli lewat sistem offline yaitu lewat tatap muka, di mana pelanggan hampir ke usaha kami ini untuk
membeli produk kami. Dan memang tidak dapat dipungkiri bahwa sistem offline ini memberikan hasil lebih banyak daripada sistem online. Akan tetapi ke depannya, semakin berkembangnya media sosial ataupun media online lainnya, pastilah hasil ini akan berubah secara drastis jika kita menggunakan sistem online ini secara optimal. Next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Alessandro Del Piero. Next. Yaitu analisis kriteria-kriteria dalam melakukan penerapan sosial media marketing plan atau SMMP. Pertama, setting goals. Dalam hal ini, usaha Nasi Kari Citra Panda mulai menerapkan sosial media sebagai alat pemasaran yang mereka gunakan untuk mendukung profit serta pencapaian usaha mereka dan memperbanyak target konsumen yang mereka dapatkan. Mereka juga berharap dan memiliki keinginan agar usaha Nasi Kari Citra Panda ini dapat lebih dikenal oleh masyarakat banyak, khususnya di wilayah Kota Batam. Karena itu, mereka menetapkan suatu tujuan ini dalam hal melakukan social media marketing plan. Next. Yang kedua itu adalah target the audience, yaitu mengenai target audiens usaha Nasi Kari Citra Panda. Dalam hal ini mereka membebaskan target mereka karena usaha kuliner Nasi Kari Citra Panda ini dapat dikonsumsi untuk semua kalangan. Namun tentu usaha ini juga sangat bersenang hati apabila ada keluarga ataupun suatu organisasi yang makan bersama dengan produk yang ditawarkan oleh Nasi Kari Citra Panda. Karena tentu hal ini akan membuat Nasi Kari jadi semakin dikenal banyak orang oleh berbagai organisasi lainnya maupun masyarakat. Apabila ada dari organisasi yang telah mencoba makan di lokasi kami yaitu Nasi Kari Citra Panda dan memberitahu kepada organisasi lainnya mengenai jenis pelayanan, jenis produk yang ditawarkan serta yang berhubungan dengan usaha Nasi Kari Citra Panda ini. Next. Yang ketiga adalah develop strategi. Dalam melakukan pengembangan strategi, usaha Nasi Kari Citra Panda mulai menerapkan sistem digital marketing yaitu sosial media sebagai alat pemasaran yang mereka gunakan. Sosial media yang mereka gunakan adalah seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Next. Yang keempat adalah implement the plan. Dalam hal ini, usaha Nasi Kari Citra Panda mulai melakukan rencana dalam mengembangkan sistem pembauran pemasaran atau marketing mix yang biasa disebut dengan strategi 4P. 4P tersebut terdiri dari product, price, flash, dan promotion, dan nantinya hal ini akan dianalisis terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang akan dikembangkan serta dilakukan. Hal ini merupakan suatu taktik dan rencana untuk mendukung proses pengembangan yang dilakukan usaha Nasi Kari Citra Panda dan akan disusun secara rinci untuk menjadi suatu implementasi. Next. Yang kelima adalah monitor atau measure. Dalam tahap ini, usaha Nasi Kari Citra Panda harus memastikan bahwa apa yang dipromosikan dan disediakan di sosial media dan juga Gojek serta Mailchimp dan brosur harus sesuai dengan bagaimana mestinya. Karena apabila ada kesalahan yang salah dalam penyampaian tersebut akan membuat konsumen atau masyarakat kecewa. Karena itu butuhnya kepastian dan penelitian yang tepat. Next. Selanjutnya adalah analisis customer decision making process. Next. Customer decision making ini memiliki 5 jenis. Yang pertama yaitu need identification. Dengan adanya need identification, Nasi Kari Citra Panda akan mengetahui kebutuhan atau keperluan customer. Dengan ini, Nasi Kari Citra Panda akan melakukan tindakan untuk memperbaiki di mana kekurangan dari Nasi Kari Citra Panda ini. Yang kedua, information gathering. Nasi Kari Citra Panda akan mengumpulkan informasi melalui media sosial dengan cara membaca komentar customer dan saran yang diberikan customer. Yang ketiga, evaluation of alternative. Nasi Kari Citra Panda akan mencoba mencari tahu apa perbedaan produk Nasi
Kari Citra Panda dengan produk dari pesaing dengan cara membeli produk pesaing dan mencobanya. Untuk dapat mengetahui apa perbedaan dari produk pesaing dengan produk kita. Next. Yang keempat, purchasing decision. Customer akan memutuskan untuk membeli atau tidak setelah customer melakukan evaluation of alternative. Dan Nasi Kari Citra Panda akan melakukan promosi untuk menarik perhatian customer untuk memutuskan untuk membeli produk Nasi Kari Citra Panda. Yang kelima, post purchase. Dengan membuat produk Nasi Kari Citra Panda yang menarik perhatian customer untuk membeli dan mencobanya. Supaya customer dapat membantu Nasi Kari Citra Panda melakukan promosi ke keluarganya maupun teman-temannya. Next. Selanjutnya ada strategi pemasaran yang dilakukan oleh Nasi Kari Citra Panda, yaitu 4P, yaitu Product, Price, Pledge, Promotion. Next. Jadi marketing 4P-nya yang pertama itu produk. Nasi Kari Citra Panda memiliki banyak produk yang dapat dijual seperti nasi kari dan mie syam. Dan produk yang paling difokuskan sama Nasi Kari Citra Panda ini adalah nasi kari, di mana produk ini sudah banyak diminati sama customer yang berkunjung pada pasar Pasir Putih. Di mana nasi kari ini memiliki banyak varian lauk yang dapat dipilih oleh customer. Lauk yang disajikan dengan Nasi Kari Citra Panda seperti ayam goreng, kuah kari, kuah lo, dan sayur-sayuran seperti brokoli, petai, dan lain-lain. Next. Yang kedua itu price. Nasi Kari Citra Panda menjual nasi kari seharga 20.000 yang dapat memilih 5 varian lauk, dan customer yang ingin menambahkan lauk akan terkena charge 5.000 per lauk, dan mie syam dengan harga 15.000 per mangkok. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sanjaya. Ya, yaitu place ya kawan-kawan ya. Jadi Nasi Kari Citra Panda ini lokasinya itu di tempat yang strategis sekali ya, yang dimana berada itu di Pasir Putih ya lokasinya ya. Dan di sini juga terdapat banyak orang ya, terdapat banyak perumahan juga, ada juga ruko-ruko, ada juga pengusaha yang lain yang buka PT di sekitaran tempat Pasir Putih gitu ya. Jadi ya tempat ini tergolong strategis. Oke, dan untuk lokasinya ini biasanya kan sangat padat ya orang-orang sekitar Pasir Putih sini. Ya, ada yang pada jam 12 itu pada rame-ramenya orang istirahat itu datang-datang ke Pasir Putih untuk makan, meminum, sosial media ya. Contohnya tadi sudah dijelaskan oleh Heru, yaitu melalui Gojek, ya WhatsApp, Instagram, WA Bisnis, ataupun Google Bisnis juga ada, maupun di Margin gitu. Oke, next. Ini berikut adalah tentang perhitungan proyeksi penjualan Nasi Kari Citra Panda ya. Jadi sini itu ada laporan harian penjualan harian, ada mingguan, ada bulanan maupun tahunan. Ya, kita bisa dilihat di data tersebut ya. Ini mengenai harian. Cuma ada produk macam ada dua ada Nasi Kari sama mie syam ya. Dan Nasi Karinya ada 20.000 ya. Ini kira-kira perhitungan biasa aja yang biasanya itu belakangnya berapa porsi. Oke, ini kan harga 20.000 ya, dikalikan porsi yang terjual ada 20 porsi ini, jadi totalnya ada 400.000 per hari. Selanjutnya juga mie syam 15.000 kalikan 15 porsi ya, ini kira-kira perhitungan porsinya, dan hasilnya ada 225. Nah, berikut juga dengan mingguan sama juga sih, yaitu 150 porsi kalikan 20.000 ya, sama dengan 2.800. 105 porsi kalikan 15 ya, hasilnya 1.575 juta gitu. Oke, next. Nah, ini tentang bulanan. Sama aja bulanannya, simpel aja nih. Ini 620 kalikan 20.000 ya, hasilnya 12.400. Itu ini juga 465 porsi kalikan 15.000. Ya, jadi 6975 juta. Terus ada yang tahunan punya. Tahunan punya ini kan tahun ya. Jadi total tahunnya yang terjual porsinya itu selama setahun ada 7.440 kalikan 20.000, hasilnya 148.800.000. Wah, tinggi juga ya.
Terus berikut ada pengisian, yaitu ada 5.580 versi, kalikan 15.000, sama dengan 83.017.000. Jadi totalnya 232.000 untuk taruhannya. Ini masih hitungan kotor ya, belum resikonya, belum hitungan cost yang lainnya. Oke, next. Oke, berikut adalah rencana pengembangan strategi pemasaran Stikari kita pada ke depannya. Nah, setelah metode pemasaran online ini berjalan lancar, usahanya juga memberikan potensi usaha yang baru dengan beberapa cara, seperti halnya dengan menawarkan produk yang baru selain dengan nasi kari. Di mana pada tahun ini telah muncul produk baru ya, selain dari nasi kari, sehingga menawarkan berbagai pilihan terhadap suatu produk. Contohnya saja, pada tahun ini di mana usahanya menawarkan produk baru yaitu mie siap. Ya, jadi tahun sebelumnya itu kan lebih populer sekali. Ya, mungkin tahun ini adalah mie siap. Mungkin tahun depan ada lagi produk baru yang muncul nanti. Ya. Oke, selain dari inovasi produk baru, usaha memberikan untuk memperluas wilayah penjualan yang di mana potensi penjualan tidak terbatas di pasir putih saja, sehingga tidak terjadi kesuksesan terhadap penggunaan sosial media marketing. Akan ada muncul potensi untuk membuka cabang usaha yang baru sehingga dapat membangun nama usaha yang lebih besar. Maka dari itu ada potensi untuk usaha ini untuk terus berkembang. Nah, jadi di sini kan kami tidak cuma stuck di pasir putih aja, tapi kami maunya di tempat lain juga terbuka gitu. Okay, next. Oke, berikut ada hasil wawancara dengan pemilik UMKM Nasi Kari Cirapanda mengenai digital marketing yang dilakukan. Oke, pertanyaan nomor 1. Pendapat dan harapan terhadap digital marketing program yang sudah dijalankan. Berikut ada jawabannya ya. Ini jawabannya, ini pendapat atau harapan bisa kami berikan adalah bahwa digital marketing sangat berguna. Ya, memang berguna karena sekarang ada zamannya modern alias serba digital gitu. Karena dengan adanya digital marketing ya, kita bisa gampang mencari barang ya, terus kita tinggal beli aja, terus diantar, selesai. Nah, itu dia pertanyaan nomor 1. Nah, terus sisi positif dan negatif apa saja yang dirasakan sejauh ini? Nah, kalau sisi positifnya sih ya bisa dikenal banyak orang lah ya, di internet, di sosmed manapun bisa dikenal kalau ini Nasi Kari Cirapanda dari Pasir Putih. Ya, itu yang positifnya. Yang negatifnya ya kita harus keluarkan uang atau biaya untuk iklan di sosmed tersebut. Oke, next. Oke, berikut ada masukan atau solusi yang Anda berikan kepada pemilik. Nah, solusinya itu kalau bisa ya, Nasi Kari ini kan membuka cabang lebih banyak supaya lebih banyak dikenal, yang cuma di satu tempat aja. Itu solusi yang bisa kami berikan kepada pemilik. Ya, dan juga semoga bisa banyak rezeki untuk kedepannya dan bisa sukses selalu. Itu dia untuk pemiliknya. Oke, next. Oke, berikut ada penggunaan sarana media sosial. Ya, tadi itu kan sarana media kan banyak tuh. Sosmed itu bukan cuma ada WA, Instagram, Facebook, dan YouTube, tapi ada Pinterest juga ada, Twitter, ya, Mailchimp yang tadi sudah dibuat juga. Ini banyak sekali WhatsApp ini ya. Ya, yang dengan menggunakan aplikasi media ini, pelanggan atau calon pelanggan dapat dengan mudah untuk menghubungi pemilik UMKM terkait untuk melakukan pesanan, saran, pengiriman, dan lain-lain. Ini sudah terbukti ya tadi ya. Ini Facebook juga sebagai tempat marketplace untuk berjualan. Berbagi iklan juga bisa, brosur, maupun konten lainnya mengenai Nasi Kari tersebut. Oke, next. Oke, berikut datanya Instagram. Instagram kita tahu bahwa di Indonesia itu sosmed yang paling populer di Instagram gitu ya. Jadi Facebook itu masih kurang gitu, karena rata-rata anak muda zaman now itu milenial adalah mengenai Instagram semua. Mereka tuh mempunyai Instagram. Maka dari ini kami lebih fokuskan Instagram untuk mempromosikan Nasi Kari tersebut gitu. Oke, selanjutnya Google Business ya. Google Business ya, kita juga melakukan bisnis di Google Business. Ya, ini juga ada perkembangan sedikit ya, di mana orang yang nggak tahu tentang Nasi Kari ini bisa searching Google Business, bisa ketemu juga di Google Business tersebut gitu, sehingga mereka bisa tahu tentang produk kami, dan mereka juga bisa datang ke kami atau chat WA kami yang tercantum di Google Business tersebut, atau datang juga ke website juga boleh. Oke, next.
Oke, berikut ada kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan UMKM Nasi Kacita Panda dengan melakukan pemasaran terkait iklanan, promosi, dan interaksi terhadap masyarakat dengan menggunakan metode sarana sosial media yang berupa tadi WhatsApp, Instagram, lain dan sebagainya, ya, menjadi lebih baik serta membuat produk yang baru. Jadi bukan cuma satu produk, tapi menciptakan produk yang baru, itulah inovasi. Ya, terus ada menekan pelanggan yang lebih banyak, dan hal ini menjadi salah satu perkembangan terjadi terhadap UMKM Nasi Kari Cita Panda. Oke, next. Oke, ini ya saran ya, untuk UMKM Nasi Kari Cita Panda akan lebih baik dengan melakukan penyebaran informasi ya. Ini intinya tuh lebih mempromosi lagi ya, promosi. Jangan cuma promosi stuck gitu, jadi gak jalan gitu. Kalau bisa promosi lagi ya, dari mulut ke mau gitu, mulut ke mulut ya, orang bilang ini enak, pasti dia akan sebarin ke kawan, oh ini nasi kari Cita ini padahal ini enak sekali. Nah terus nanti dia sebarinnya ke orang lain, jadi semuanya tuh berkaitan gitu. Oke, terus ada saran lagi ya, hal ini disarankan karena dengan menggunakan spanduk yang berisi sosial media yang dimiliki UMKM akan membuat pengunjung yang datang melihat spanduk tersebut dan akan mencari informasi terhadap produk yang dijual, bahkan mengenai UMKM Nasi Kari Cita Panda, dan hal ini dapat membuat UMKM Nasi Kari Cita Panda mendapat pelanggan yang lebih banyak lagi. Jadi di sini tuh intinya tuh spanduk ya, bukan spandek. Spanduk itu berguna sekali ya, karena rata-rata orang ke Pasir Putih itu ada lansia. Lansia kan kadang nggak bisa baca, dia cuma bisa lihat spandeknya aja. Oh ini ada nasi pakai laut, sehingga mereka lihat, mereka tertarik, makanya mereka pesan gitu. Oke, next. Oke, itu saja presentasi dari kelompok Nasi Kari kami ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata ya. Mohon dimaafkan. Selamat tahun baru dan terima kasih.